Alpin ini punya konsentrasi bagaimana perempuan-perempuan yang aktif baik di kepengurusan mulai dari level tingkat pusat sampai dengan ke daerah punya konsentrasi kepedulian terhadap seluruh persoalan kebangsaan yang ada di negeri kita ini. Bahwa pilkada ini harus kita sambut. Kita sambut dengan sempurna, kita sambut dengan dewasa, kita sambut dengan objektif, termasuk kita sambut dengan sikap-sikap kritis. Apa yang diperjualkan, apa yang disampaikan, apa yang diprogramkan, apa yang dikampanye oleh calon-calon kepala daerah itu. Jadilah masyarakat yang aware. Jadilah masyarakat yang benar-benar melihat mana calon yang bisa memberikan harapan baik. Udah sikat aja. Money politik adalah bagian dari benih korupsi. Halo teman-teman COD, hari ini tentunya kembali bersama saya Andriansyah. Tentunya seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang hadir hari ini membersamai kita dan tentunya akan memberikan informasi banyak untuk teman-teman di rumah. Nah, teman-teman menyongsong pemilihan kepala daerah 2024, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia siap memberikan perspektif kritis. Salah satu pengurus di bidang politik, hukum, dan literasi budaya. Organisasi ini hari ini akan membahas strategi tentang serta peluang keterlibatan perempuan dalam kancah politik di daerah, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam proses demokrasi. Hari ini sudah bergabung bersama kami, Dr. Haja Tuti Mariani, ME. Doktor Haji. Ya, siap. Ibu, apa kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah Mas Andriansyah. Alhamdulillah Bu. Kita hari ini, terima kasih banyak Ibu sudah membersamai kita dan tentunya akan memberikan informasi kepada teman-teman di rumah nih, khususnya pemirsa setia COD. Hari ini satu-satunya Bu, bukan satu-satunya, mungkin yang pertama narasumber kita perempuan. Boleh aplaus dulu dong buat Ibu ya. Alhamdulillah, tadi gimana perjalanannya Bu menuju sini? Baik, alhamdulillah kebetulan saya berdomisili di Kota Bekasi. Dan tadi perjalanan tidak terlalu macet. Mungkin setelah para pekerja kita sudah berangkat lebih dulu. Kan kabupaten di mana tempat BRTV ini kan daerah industri. Betul. Terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Jadi kalau pagi dia ramai, berangkat kerja, sore pulangnya juga seperti itu. Siap. Demikian Pak Andriansyah. Alhamdulillah. Hari ini bersama Aliansi Perempuan Peduli Indonesia ya Bu ya? Ya. Siap. Kita akan bahas hari ini bersama-sama Bu. Hari ini di tengah pilkada, menyongsong pilkada di 2024. Tema kita hari ini Bu. Seperti apa Bu melihat pilkada hari ini? Tentunya khususnya dari Alpin sendiri Bu. Ya. Pertama saya ingin menyapa pemirsa BRTV ya, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Andriansyah, sebentar lagi, tidak sampai sebulan lagi, ya, kita seluruh bangsa Indonesia akan menggelar kembali pesta rakyat yang dikenal dengan nama pemilihan kepala daerah di seluruh tanah air serentak. Kalau jumlah kabupaten kota itu adalah 514. 514. Kabupaten itu 416. Oke. Kemudian kalau kotanya itu 96 atau 98. Itu serentak ya. Kemudian kalau untuk pemilihan gubernurnya dari 38 provinsi 37 karena khusus daerah istimewa kan punya kekhasan sendiri. Yes. Ya. Betul. Jadi ketika kita belum lama selesai dengan hajat ya pemilihan kepemimpinan nasional, pemilihan legislatif ya Februari lalu menghasilkan
para wakil-wakil rakyat di tingkat DPRD daerah, kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat ya, DPR pusat dan DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, juga Presiden itu sudah selesai. Kemarin juga Presiden sudah melakukan kerja-kerja awalnya ya. Maka kelanjutan daripada kepemimpinan nasional ini harus dilengkapi dengan pemilihan kepala daerah. Betul. Karena melalui pilkada inilah akan terwujud, akan terpilih para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh tanah air. Jadi hingga hari ini ya, ketika kita ngobrol, belum ada gubernur atau bupati, wali kota yang definitif. Yes. Semuanya sekarang statusnya adalah penjabat. Penjabat PJ. Ya. Sampai dengan nanti 27 November. Ya. Dengan pemilihan kepala daerah serentak bersamaan. 27 hari Rabu dan itu hari libur nasional. Ya. Jangan ada warga negara kita, siapapun kita, untuk melewati dengan begitu saja, karena ini bukan hanya kewajiban warga tapi juga sekaligus hak asasi manusia Indonesia untuk ikut serta memilih dalam Pilkada Pesta Rakyat 27 November nanti ini. Baik. Demikian Pak Adriansah. Nah, Ibu, ini udah langsung ke topik sebenarnya. Kita pengen tahu dulu sebenarnya. Alpin ini nih, Alpin ini apa sih Bu? Kalau boleh tahu Bu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua dari tahun berapa? Baik. Seperti apa Bu? Alpin, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, ya, Alpin disingkat. Organisasi yang belum lama. Ini baru tahun pertama periode kedua. Ini periode kedua ya? Berarti usianya kurang lebih baru 6 tahun. Oke. Ya, saya kebetulan aktif di periode kedua ini. Sesuai dengan namanya, Alpin ini punya konsentrasi bagaimana perempuan-perempuan yang aktif baik di kepengurusan, mulai dari level tingkat pusat sampai dengan ke daerah, punya konsentrasi kepedulian terhadap seluruh persoalan kebangsaan yang ada di negeri kita ini. Karenanya di kepengurusan Alpin itu ada bidang-bidang yang membidangi mulai dari, karena basic kita adalah basic perempuan untuk Indonesia. Bagaimana perempuan-perempuan kita ini, dia punya tanggung jawab yang pertama basicnya adalah membangun ketahanan keluarga. Ada bidang khusus yang menangani tentang ketahanan keluarga. Karena ketahanan keluarga adalah basic dari tahannya sebuah lingkungan masyarakat, apalagi tahannya sebuah negara. Nah, bidang-bidang lainnya ada, membidangi persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi kita itu sangat besar, apalagi negeri kita kan negeri yang masih sedang tengah membangun. Bidang dakwah otomatis, karena bangsa ini harus dikawal dengan akhlak, dengan moral. Kemudian ada bidang sesuai dengan sekarang zaman digital, ada media yang termasuk apa yang sekarang sedang kita obrolkan ini, kerjasama antara kebetulan bidang kami ya, bidang politik, hukum dan literasi budaya, yang wabil khusus bulan-bulan sekarang ini sedang kita ya bersiap-siap untuk menyongsong mempersiapkan diri pilkada. Karena itu salah satu program pertama yang kita garap di Alpin wabil khusus di bidang politik, hukum, dan literasi budaya adalah memanfaatkan momen-momen pilkada melalui antara lain obrolan ini sebagai bentuk edukasi baik kepada masyarakat maupun juga kepada paslon-paslon yang tengah berjuang ya, memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Oke, baik. Demikian. Jadi artinya sekarang lagi konsen juga Bu ke pilkada ini ya? Iya. Karena Ibu ada di bidang politik, hukum, dan literasi budaya. Ya, nah Bu, konsen sekarang di pilkada mungkin ya, karena memang momentumnya adalah 27 November nanti kita akan ada pemilihan lagi, pemilihan kepala daerah. Ya. Nah, tapi pengen tahu juga nih Bu, anggota dari Alpin ini ada siapa aja sih Bu? Ketuanya sekarang? Iya. Keanggotaan termasuk kepengurusan di Alpin dari berbagai profesi, berbagai aktivitas, berbagai latar belakang keilmuan dari teman-teman seperti tadi Pak Adriansah di luar acara ini menyebut nama ketua umumnya adalah seorang ustazah, Ibu
Atifah Hasan LC, yang belum lama beliau mendapat penghargaan sebagai Dr. Honoris Causa. Tapi belum dipublish. Tapi ini ya. untuk saya sampaikan. Siap. Ya. Artinya dengan kegiatan-kegiatan seseorang termasuk beliau, sehingga ada penghargaan dari sebuah institusi perguruan tinggi untuk memberikan gelar ini. Gelar penghormatan, apresiasi sebagai sebuah wujud seseorang beraktivitas banyak. Yang lainnya ada dari kalangan akademisi, dari kalangan aktivis, dari kalangan termasuk ada dari kalangan bisnis, pengusaha, dan lain-lain, bahkan dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat tidak sedikit. Kita bergabung dalam sebuah himpunan Alpin dengan komitmen visi misi yang sama untuk bagaimana kita berbuat terhadap Indonesia ini. Tapi Bu, pengen tahu juga, sebelum kita bahas ke topik kita, Iya. Alpin ini di latar belakangnya dari mana sih Bu? Apakah mungkin ada dari keresahan, tapi kan nggak tiba-tiba langsung jadi Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Iya. Pasti ada latar yang latar belakang ini. Awalnya dari mana Bu? Iya, banyak persoalan-persoalan, kita tahu semua ya. Negeri ini lahir dari sebuah kesadaran untuk bangun sebuah negara, bagaimana negara yang sedang membangun ini harus disumbangkan, harus diikuti oleh seluruh komponen yang ada. Berangkatlah Alvin dengan persoalan yang ada, persoalan isu perempuan, ya. Dan tidak hanya isu perempuan, ya. Dia bergabungnya para perempuan, tapi melihat apa saja yang ada di Indonesia ini sebagai sebuah problem yang harus dipandang, perlu untuk diikutkan kita memberikan pertimbangan, solusi, saran-saran soal ekonomi, soal sosial, soal pergaulan, termasuk soal budaya, termasuk soal sekarang era digital yang harus kita sikapi sama-sama, sehingga kita menjadi bangsa yang sama dengan bangsa lain untuk bisa sebagai bangsa yang sejajar. Oke, saya kembali ke topik kita hari ini. Iya. Kita pengen tahu juga Bu, apa sih visi dan misi tentunya dari Alpin ini dalam pilkada ini Bu? Perempuan di dalam politik ini seperti apa Bu? Baik, Mas Adriansah, bahwa kelanjutan dari pemilu kemarin yang alhamdulillah seperti itu adanya ya, kita akan menghadapi juga sebuah agenda besar. Bagaimana Alpin sebagai sebuah organisasi yang mengatakan melalui singkatan namanya itu peduli terhadap Indonesia, bahwa jangka pendek sekarang ini bangsa kita sedang menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa di tingkat daerah di seluruh tanah air yang berjumlah 500 sekian kabupaten kota. Bagaimana Alpin melalui medianya, melalui komunikasinya, melalui diseminasi informasinya, termasuk sekarang ini berkesempatan kita dengan BRTV bisa menyampaikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat seluruhnya di tingkat semua daerah ya. Karena itu nanti kami perlukan hasil daripada ini sampai kepada pelosok-pelosok melalui kepengurusan struktur yang dimiliki oleh Alvin. Bahwa pilkada ini harus kita sambut. Yes. Kita sambut dengan sempurna, kita sambut dengan dewasa, kita sambut dengan objektif, termasuk kita sambut dengan sikap-sikap kritis. Apa yang diperjualkan, apa yang disampaikan, apa yang diprograkan, apa yang dikampanye oleh calon-calon kepala daerah itu. Jadi bentuk edukasi inilah yang kita ambil melalui Alpin ini. Untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk tentu di dalamnya adalah edukasi untuk perempuan-perempuan kita. Oke. Nah, lantas bagaimana nih Bu? Alpin untuk berencana meningkatkan partisipasi perempuan dalam pilkada ini. Baik, kita tahu bahwa pilkada 2024 ini pilkada serentak. Yang tadinya dalam dinamika demokrasi di Indonesia kan pernah ya pilkada ini baik bupati, wali kota, gubernur dipilih oleh DPRD. Ya. Kemudian di awal sekali saya ingin juga menyampaikan sebagai bentuk informasi yang lebih utuh bahwa demokrasi di negara kita ini sudah berusia puluhan tahun. Betul. Ya. Kita tahu sekarang ini kita berada di posisi katakanlah di kabupaten. Ya. Kabupaten itu punya perangkat yang paling bawah untuk melayani masyarakat, ya, dengan adanya kepala desa. Sebelum ada pemilihan langsung oleh rakyat, ya,
maka bentuk demokrasi yang paling tua usianya di Republik kita ini adalah pemilihan langsung oleh rakyat kepada calon kepala desanya. Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu ketika masih masa Orde Baru. Kepala desa itu sudah di bahasa sederhananya dipajang dia, Mas. Di hadapan calon pemilih di sebuah lapangan terbuka, dibikin panggung-panggung. Misalnya ada 4 kandidat kepala desa ini, kemudian simbolnya ada pakai nama simbol buah, ada pakai nama simbol warna. Saya ingat sekali waktu itu saya masih sebagai pengamat malah waktu itu. Di panggung berjejer dengan para istrinya, menyampaikan apa yang mau dia sampaikan sesuai dengan bahasa lokal yang dimengerti, langsung dipilih oleh rakyat, langsung dibaca hasilnya di sana, dan bahkan bagusnya yang kita lihat dari spirit demokrasi yang sudah ada puluhan tahun yang lalu itu, begitu sudah dibacakan hasilnya, mana suara terbanyak, mana yang terpilih, siapa pemenangnya, siapa yang belum berhitung. Ini yang menang ini mendatangi yang kalah. Kan rumahnya kan tidak terlalu jauh di sekitar desa itu. Karena pemilihan kepala desa ya. Jadi wujud demokrasi kita ini sudah lama. Tinggal sekarang ini adalah menghadapi pilkada yang serentak. Ya. Bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Jadilah masyarakat yang aware. Jadilah masyarakat yang benar-benar melihat mana calon yang bisa memberikan harapan baik pada daerah itu, baik dia provinsi, ya, kota ataupun kabupaten. Jadi itu saatnya, masih ada waktu beberapa minggu ini, silakan para paslon ya menyampaikan ya visinya, misinya, programnya, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia janjikan kalau dia terpilih. Jadi ada dua pihak yang sama-sama perlu ketemu dan kita edukasi. Begitu Mas Adriansa. Nah, siap Bu. Ini kan masih di momentum pilkada ya Bu ya. Campaign, oke. Sosialisasi. Nah, ada nggak sih Bu, atau mungkin dari Alvin sendiri ada yang akan disampaikan atau akan dititipkan kepada para pemimpin terpilih nanti di eranya sekarang ini? Gimana Bu? Fungsi umum daerah, baik dia di level provinsi ataupun kabupaten kota, dia memberikan pelayanan umum. Itu sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya. Pelayanan umum di bidang pendidikan, pelayanan umum di bidang kesehatan, pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, dan pengalaman umum di bidang kegiatan-kegiatan sosial. Silakan ini dijabarkan, dan kita melihat ketika masa kampanye itu sekarang kan agak dibatasi. Paling pertemuan-pertemuan terbatas, atau ada debat. Bahkan sekarang kan sudah ada media lengkap tuh lewat TV. Tanggal ini, kesempatan daerah ini yang campaign diliput langsung oleh TV mainstream yang ada. Nah, dengan melihat mereka menjajakan program sesuai dengan pertama tadi, tanggung jawab utama daerah adalah memberikan fungsi-fungsi pelayanan umum itu, ditambah juga kita tidak bisa menutup mata banyak kasus-kasus korupsi, ya, banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan ya penjara-penjara itu dipenuhi oleh kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat politik, ya. Nah, dalam salah satu prinsip dalam membangun pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, lihatlah secara jeli dan kritis calon-calon pemilih ini, mana yang kira-kira bisa meyakinkan bahwa para paslon itu bisa membangun sebuah pemerintahan yang good. Dikenal dengan good governance, dikenal dengan clean governance. Yang itu kalau dijabarkan banyak. Ya. Kemudian dari semua aspek kebutuhan masyarakat, mana yang kira-kira tampak ya bahwa dia meyakinkan bahwa dia akan memberikan peluang kepada calon pemilih, kepada masyarakat. Yang kalau kita lihat statistik, Mas Adriansa, baik pemilu kemarin ya maupun nanti November ini, dilihat dari generasi pemilih, ya, pertama 50% lebih pemilih itu perempuan. Ya. Usia dia Gen Z, usia dia milenial,
usia dia generasi X, X. bahkan dia usia baby boom, Baby booms ya. usia kolonial kata orang, ya. Ya, seumur hidup. Batasnya kan dari mulai usia 17 tahun, Yes. SMA kelas 2 atau kelas berapa itu. 50% adalah dari Nah, kemudian itu ya. dari 50% lebih itu di sana ada Gen Z, di sana ada milenial. Ya. Nah, jadi 3 generasi inilah yang menentukan 5 tahun ke depan seperti apa peta daerahnya, peta kotanya, peta provinsinya, ketika dia menentukan pilihan dari paslon yang bisa memperbaiki kehidupan di daerah itu. Itu edukasi inti yang kami sampaikan. Jadi Alpin yang beranggotakan baik pengurusnya seluruhnya perempuan, tapi kita punya perspektif bagaimana melihat seluruh yang ada di Indonesia ini. Gen Z yang usia sekarang sedang sekolah, sedang kuliah, sebagian sudah ada yang bekerja. Persoalan kita persoalan apa di usia Gen Z dan milenial? Persoalan lapangan kerja. Ya, Ya kan? pengangguran ya Bu ya. Belum lama kita menghadapi sebuah musibah besar, COVID, Yes. PHK. Mungkin ada yang sudah kembali bekerja, tapi tidak sedikit yang belum pulih kondisi keluarganya, ekonominya. Apa yang bisa diberikan oleh paslon ini bahwa dia akan memberikan peluang kerja buat 2 generasi ini, termasuk di dalamnya perempuan yang ada di 2 generasi itu. Ya, pengertian peluang kerja ini tidak berarti, contoh misalnya, kalau dulu orang banyak berorientasi menjadi PNS atau ASN, negara nggak mampu sekarang seperti itu. Tapi bagaimana paslon yang ada ini bisa memberikan keyakinan, harapan, program, bisa membuka lapangan-lapangan kerja, ya, dalam wujud apa? Entrepreneur. Kita tahu negara kita ini dibandingkan negara-negara lain tetangga, persentase entrepreneurship-nya tuh masih perlu diangkat. Ini peluang buat Indonesia sebagai negara berkembang, ya, membuka entrepreneurship mulai dari bentuk pelatihan, ya. Banyak orang mengatakan saya usaha UMKM Bu, tapi saya bikin dagangan saya nggak laku. Ini bahasa sederhana di kampung-kampung. Nah, melalui kebijakan-kebijakan mereka yang terpilih kelak lah, memperhatikan persoalan UMKM ini, mulai dari bagaimana mereka tidak punya modal, ya, mencari solusi tentang permodalan. Dagang nggak laku, bagaimana juga mencari akses market. Boleh kita sambil minum Dan aja Bu. lain-lain. Sambil minum aja nggak apa-apa sampai. Baik ya. Ya. Tapi Bu, bagaimana sih sebetulnya melihat isu-isu genting yang tadi disampaikan oleh Ibu sendiri? Gimana Bu? Hal yang genting yang mana itu Mas? Ya, melihat persoalan kayak ya dari sisi pengangguran yang banyak kah ini, perekonomian dan lain sebagainya gitu ya. Bicara soal pengangguran ekonomi memang tidak bisa seperti membalikkan tangan. Tapi tanpa usaha serius dari paslon. Saya ikuti berapa kampanye kemarin. Ada yang berjanji dalam 5 tahun dia membuka sesuai dengan radius kapasitas daerahnya. Dia menjanjikan kepada kaula muda untuk membuka peluang kerja 100.000 misalnya. Tahun pertama 20.000, tahun kedua sampai dengan 5 tahun itu 100.000. Ada juga yang level provinsi menjadikan 1 juta lapangan kerja. Nah ini kita catat, itu kebutuhan. Ya. Belum lagi kalau kita lihat agenda-agenda tentang perempuan. Perempuan ini makhluk Allah yang sangat mulia, yang tampak perannya di dunia ini, kalau dulu lebih banyak pada peran-peran domestik, tapi tidak sedikit sekarang perempuan-perempuan kita bicara peran publik, bahkan membantu ekonomi rumah tangga. Ya. Fungsi-fungsi gender perempuan ini juga harus menjadi perhatian serius para paslon, di mana pemilih perempuan kan 50% lebih tadi. Mulai dari isu kebutuhan kesehatan, fungsi reproduksi perempuan. Fungsi reproduksi perempuan itu kan mulai dari dia menikah, ya, hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak usia 1 tahun sampai usia emas, usia balita, usia pertumbuhan,
Apa yang bisa diberikan ini oleh daerah melalui paslon-paslon yang terpilih? Angka stunting, ya, angka stunting hampir di seluruh Indonesia masih ada, ya, tidak hanya di pedesaan, di kota. Stunting adalah sebuah kondisi tumbuh kembang fisik seorang anak yang terhambat karena persoalan apa? Persoalan makanan, persoalan gizi, dan ini menentukan generasi berikutnya, ya, menentukan generasi bangsa itu melalui pilkada inilah, ya. Bagaimana kaum perempuan dengan isu-isu yang menjadi PR-nya, bukan hanya PR perempuan, tapi PR pemerintah daerah. Itu antara lain dua hal itu. Jadi dengan demikian, buat kita, buat kami, buat Alpin, saatnya pilkada serentak yang baru kita akan tapaki, ini kelanjutan dari kemarin itu, mudah-mudahan dengan waktu yang tidak relatif jauh bersamaan bisa membangun sebuah negeri Indonesia yang lebih baik, berbaik ekonominya, lebih baik kesehatannya, lebih baik fasilitas pendidikannya, dan lain-lainnya. Itu. Oke, nah saya mungkin kembali ke Alpin kembali, Bu. Ada nggak sih program-program rutin gitu yang dibuat dari Alpin sendiri? Nah, atau bagaimana sih cara Alpin ini bergerak untuk membawa perubahan di sekitar, khususnya itu, Bu? Ya. Dengan usia Alpin yang belum lama, banyak organisasi yang lain yang sudah usia puluhan tahun. Tentu tidak bisa berdiri sendiri. Mari kita berkolaborasi. Tapi buat Alpin sendiri, ya, dengan tadi saya katakan, salah satu basic kegiatan utama, bukan berarti yang lain tidak perlu, bagaimana Alpin punya komitmen kuat tentang ketahanan keluarga. Ya, karena ketahanan keluarga inilah menentukan tubuh Indonesia secara keseluruhan. Ketahanan di bidang moral akhlaknya, ketahanan di bidang bekal hidupnya, ya, kan ada. Ya. Karena kita ini adalah banyak dari kalangan Muslim, ya, ada tuntunan yang mengatakan, ya, takutlah kau, ya, kata Allah, ya, bila meninggalkan keturunan di belakangmu yang lemah. Wayahsalladzina law taraku ila akhir, ada di An-Nisa. Takutlah ketika engkau meninggalkan keturunan yang lemah di belakang. Lemah apa? Semuanya. Lemah akidahnya, ya, lemah imannya, lemah bekal untuk hidupnya, ekonomi, dan persoalan masyarakatan lain. Kalau ini kita kembangkan panjang sekali. Nah, ini penyakit masyarakat, ya. LGBT yang semakin banyak jumlahnya, mengatasnamakan itu HAM katanya. Sekarang malah bukan lagi pinjol, tapi judi online. Itu yang sangat mengganggu stabilitas kehidupan. Disitulah Alvin salah satunya punya konsentrasi, mohon doa juga dengan usia yang masih sangat balita atau masih anak-anak ini bisa bersama-sama dengan organisasi yang lainnya untuk Indonesia ini. Nah, iya, ini berbicara soal pergerakan Alpin. Ini ada artikel juga mungkin, Bu. Nah, tafadhal. Ini Alpin, artikelnya. Alpin diminta turut berjuang untuk bangsa. Seperti apa, Bu? Itu tanggapan. Oh iya, kami siap. Kami siap. Dan salah satunya melalui ini nih. Melalui literasi pilkada ini yang insya Allah sedang kita sama-sama lakukan kerjasama dengan pihak media ini. Insya Allah dengan doa bersama kami bertekad, ya. Saya kira ini jawabannya memang harus diterima saran seperti ini. Kan diminta turut berjuang untuk bangsa. Berjuang untuk Oke, insya Allah. Insya Allah. Alpin siap. Alpin siap. Harus siap. Oke. Ada lagi artikelnya? Ada lagi? Oke. Boleh sambil minum? Boleh dong, Bu. Oh, ini ramai kemarin, Bu. Waktu debat Gubernur Banten itu. Ini artikelnya ada nih. Toy kritik calon wakil Gubernur Banten. Salah satunya ya, saya tidak sebutkan. Sebut perempuan jangan dikasih beban berat, apalagi jadi gubernur. Waduh, tanggapannya seperti apa?
pemirsa bisa menilai ya, apa ini black campaign atau negatif campaign. Tapi begitulah kalau orang berdagang, ya, menjajakan produknya, menjajakan programnya, tinggal apakah itu menyentil pasangan lainnya, masyarakat yang lebih dewasa bisa menilai. Ya, bahwa kalau di pemilihan legislatif, sudah berapa kali pemilu ada kebijakan affirmative action, 30%. Hampir semua partai dalam pemilu kemarin memang harus memenuhi 30% affirmative action. Kalau untuk pilkada tidak, karena apa? Tentu banyak perbedaan. Kalau legislatif kan memang akan memilih para anggota legislatif yang lebih dari satu orang sesuai dengan radius wilayahnya. Katakanlah misalnya provinsi atau kabupaten, jumlah anggota dewannya itu kalau kabupaten kota kan sekitar 45 orang. Kemudian kalau provinsi dari 75 sampai 100. Nah, itu perlu ada afirmatif karena ada persoalan-persoalan bangsa yang memang sense of krisisnya, sense of problemnya hanya full kalau dia disikapi dilibatkan perempuan. Ya. Tapi pilkada kan memilih yang terbaik itu satu. Mudah-mudahan yang terbaik yang menang. Nah, jadi belum atau tidak affirmative action, cuma secara natural kita lihat. Dari pilkada provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur sebagai provinsi terluas, tapi kalau penduduk paling banyak Jawa Barat. Jumlah kabupaten kota Jawa Timur lebih besar dibandingkan Jawa Barat, tapi jumlah penduduk Jawa Barat yang hanya 27 kabupaten kota lebih banyak. Kembali ke Jawa Timur tadi, tanpa affirmative action pun semua cagup perempuan. Ya. Artinya silahkan masyarakat atau pemirsa yang menilai bentuk ucapan salah satu paslon Banten tadi itu seperti apa. Ya. Jadi kembali ya, bahwa dalam pilkada nanti dua pihak ini sangat menentukan, Mas Adriansyah. Para paslon ya, yang akan membawa nasib bangsa ini 5 tahun ke depan ya, dengan pihak calon pemilih. Jadi kedewasaan, kecerdasan diperlukan dua-duanya. Ya. Demokrasi yang terbaik ya, bisa terwujud, pilkada yang terbaik ya. Kemudian tampilnya pemimpin terbaik tergantung pada pemilih-pemilih yang terbaik ini. Itu jadi sasarannya. Apalagi pilkada ini nanti menghasilkan terpilih gubernur, wali kota, kabupaten 2024 hingga 2029. Pada saat yang sama di ujung periode ini Indonesia sedang bonus-bonusnya demografi. Bonus demografi. Ya, sebuah kondisi kependudukan di mana usia produktif kerja dari usia 16 tahun sampai usia 64 tahun ya, itu diisi oleh itu terbanyak jumlahnya. Kembali lagi tadi, dia Gen Z, dia milenial, dia perempuan. Adakah ya bonus demografi yang banyak penduduknya ini menjadi ya, beban negara? Karena dia banyak tapi dia tidak punya kapasitas ya. Dia banyak usia produktif tapi tidak produktif ya. Atau menjadi aset di tangan kepala-kepala daerah yang terpilih inilah ya penentunya nanti. Di tangan peserta-peserta pemilih-pemilih inilah yang menentukan nanti. Jadi ini sebuah kesempatan yang baik sekali lagi edukasi. Nanti hasil dari sini akan kami sebar ke jaringan ALPIN ke seluruh Indonesia supaya informasi ini sampai. Ya, sedikit banyak informasi itu yang bisa andil ALPIN. Yang sering tadi ditanya apa andil ALPIN, apa peranan ALPIN. Siap. Nah, Bu, kita berbicara ke isu perempuan lagi. Tapi hari ini, bagaimana sih Bu keberadaan perempuan saat ini di hadapan dunia, khususnya dunia nih, bukan di Indonesia lagi. Apakah sudah cukup bisa kita katakan merdeka saat ini, Bu? Bagaimana, Bu? Tergantung kita melihatnya dari aspek mana ya. Kita sudah melalui masa-masa di mana perempuan hanya dikatakan makhluk domestik, ya,
dia cuma ngurusin rumah tangga. Tapi itu penting. Ya. Domestik, urusan domestik itu menjadi kalau dia stabil, dia baik, dia melahirkan sebuah kondisi yang tahan keluarga tadi, makanya itu akan menjadi tahannya sebuah lingkungan dan bangsa. Saya melihat ya, sekarang ini situasi itu sudah membaik. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat ya, bahwa perempuan ketika punya anak perempuan ini dahulukan dulu deh yang sekolah. Saya kira sudah tidak ada lagi keluarga yang seperti itu. Ya. Tapi dalam hal ranah-ranah politik, saya tidak tahu ya pemirsa yang bisa menilai. Contoh black campaign atau negative campaign dari Banten ini menganggap bahwa perempuan itu jangan terlalu berat pekerjaannya, atau itu strategi dia saja. Tapi secara keseluruhan saya kira sudah tidak ada lagi para orang tua yang membedakan ya, perlakuannya terhadap anak perempuan dan laki-laki. Siap. Karena ramai itu Bu kemarin yang di debat calon gubernur Banten itu. Karena kompetitornya dipandang kuat. Oke. Nah ini selanjutnya ada sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Ya. Kita sudah ada question box kemarin. Jadi sebelum kita mulai taping ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya. Karena kan di eranya sekarang sosial media ya, Bu Tuti ya. Ya. Nah ini ada tanya-tanya. Mungkin dari Bu Tuti boleh bisa jawab ataupun tidak dijawab pun tidak apa. Karena ini mah pertanyaan netizen yang maha benar itu dengan segala komentarnya. Oke. Ini pertanyaan pertama dari @sandi_ijai. Persiapan Indonesia Emas 2045. Wah, ini siap-siap 2045 menghadapi Indonesia Emas. Seperti apa, Bu? Indonesia Emas itu kan ketika Indonesia 100 tahun. Merdeka 1945, ya. 100 tahun kemudian 2045. Kalau saya melihat ini jenjang-jenjangnya, Mas. Oke. Mas Adrian. Jenjang pertama pilkada ini penentunya. Bagaimana pilkada menghasilkan pemerintahan yang kualitas. Itu saya tekankan berulang dari tadi. Kualitas yang terpilih, kualitas masyarakatnya. Mau nggak kita seperti pemilu kemarin yang mohon maaf dikenal pemilu yang paling brutal. Orang nggak ngelihat visinya, nggak lihat misinya. Ini yang dilihat. Yang harga suara bertaruh 5 tahun itu cuma senilai yang warna biru mungkin. Ada yang warna merah, ada berapa lembar. Ya. Seperti itukah dalam rangka menghadapi. Saya kembalikan lagi. Kita berpikir untuk semua netizen dan kita semua. Ya. Siapkah kita 2045 kalau kita masih punya mental, yang penting gue dikasih sembako. Ya. Kalau sembako mungkin mama nggak ada yang nolak ya. Orang dia datang ya nggak kasih minyak, kasih beras. Dan mak-mak itu kalau dia dapat sesuatu untuk seluruh keluarganya di rumah nggak dikenyang. Nah kalau duit, ya, kalau dihitung untuk 5 tahun pantaskah seperti itu kita menghadapi? Saya kembalikan lagi usia emas 2045. Bahkan kalau mau seperti ini, ya. Ini kita dalam rangka membangun sebuah warga yang masyarakat komunitas yang cerdas, kritis, ya, tapi tidak menghilangkan jati diri dia. Misalnya ada paslon datang atau timnya, ini ada duit nih, kalau perlu ada seorang yang mewakili, bahkan kalau perlu dia perempuan, Pak, simpan uang Anda, kami perlu tapi kami tahan, kami perlu untuk beli beras, tapi kami tahan. Simpan uang Anda yang senilai 150 atau 200. Nanti ketika Anda terpilih sesuai dengan program yang Anda sampaikan kepada kami dan kami yakin untuk memilih Anda. Keluarkan uang Anda itu lebih dari itu. Dalam wujud apa? Fasilitas kesehatan kami. Ya, pendidikan warga, lapangan kerja. Kalau perlu, sekarang itu yang jadi beban PR masyarakat kan bayar pajak PBB itu, Mas Adriansa. Ya, pajak bumi dan bangunan. Kalau perlu itu bebaskan. Kalau perlu BPJS bebaskan. Karena itu kan pelayanan-pelayanan umum yang wajib diberikan oleh siapapun yang berani mengatakan saya paslon Anda, saya calon Anda.
Jadi saya kembangkan lagi pertanyaan tadi ya, 2000 emas kita siapkah? Siapkah kita untuk menampilkan ya pilkada yang benar-benar sehat, bersih, ya, tanpa iming-iming money politik, baik si paslon maupun warganya. Jangka pendeknya adalah siapkah kita menghadapi bonus ini? Kalau bonus demografi 2030 yang diperankan oleh kepala daerah terpilih sudah kita lalui dengan baik, semua usia-usia kerja dia memang produktif ya, insya Allah 2045 akan tercapai usia emas Indonesia yang kualitasnya benar-benar emas. Benar. Itu yang dimaksud. Kembali lagi ya ke masyarakatnya. Udah siap belum nih? Ya, edukasi. Ya. Edukasi. Siap. Ada lagi? Bagaimana langkah nyata Alvin terhadap mencegah maraknya kasus pelecehan seksual? Ini dari dari @anjani_ao. Anjani AO ini. Gimana, Bu? Pertama, pendidikan dalam rumah tangga. Kita siapkan anak kita, keluarga kita, para istri kita, suami kita, bagaimana kita berpenampilan sebaiknya di luar. Tapi yang kedua juga, bagaimana kita membangun masyarakat yang punya nilai-nilai akhlak. Pelecehan itu kadang-kadang terjadi bukan di ruang publik. Ya. Banyak terjadi di tempat-tempat, bahkan termasuk institusi-institusi pendidikan. Mohon maaf, ya, termasuk di dunia-dunia pesantren. Yang 24 jam santrinya ada di sana, ya, diserahkan oleh orang tuanya, dipercayakan kepada pembimbingnya, pengasuh pesantren, ya, baru ketahuan ketika sudah terjadi. Nah, bukan hanya pelecehan, saya melebar ini. Angka LGBT di Indonesia bertambah, kalau tadinya katanya hanya daerah pariwisata, sekarang udah marak, termasuk LGBT itu kan terjadi juga di daerah-daerah yang dia kumpul 24 jam. Yang tidak tampak seolah sama kita. Jadi kalau dulu ada orang tua begini, Mas Adriansa. Hati-hati ya, Neng. Diajak temennya untuk sekedar dia jalan lah, hangout. Laki perempuan untuk dia ta'aruf. Sekarang orang tidak lagi khawatir hal itu. Tapi khawatirnya laki sama laki dia ngumpul mojok. Angka-angka itu bertambah. Perempuan sama perempuan, tapi usia gay lebih banyak daripada usia lesbi. Jadi itu. Jadi terhadap pelecehan seksual ini, mari kita aware sama-sama terhadap apa-apa yang saya beri contoh tadi, termasuk di daerah-daerah fasilitas publik harus ada pemantau lewat TV ya. Apa namanya itu, Mas? CCTV ya? Itu harus ada. Jadikan itu fasilitas umum oleh semua para pihak yang berurusan dengan kepentingan fasilitas untuk umum. Itu salah satu barangkali antisipasi ke depan. Ya. Nah, ini masih berlanjut soal pertanyaan tadi, Bu. Banyak perempuan atau korban-korban pelecehan seksual yang tidak berani bersuara. Pelecehan tidak dianggap serius oleh sekitaran. Bagaimana sih yang perlu diedukasi oleh seluruh lapisan masyarakat? Ini masih bahas ke pelecehan nih, Bu. Ini karena yang ini, Bu, di sini tadi nanya. Gimana, Bu? Tanggapannya mungkin yang tadi ya, karena mungkin dianggapnya ya kurang serius oleh lingkungan sekitar gitu ya. Bagaimana sih yang perlu diedukasi oleh seluruh lapisan masyarakat ini? Dalam keperluan edukasi ini, termasuk mungkin terutama, kadang-kadang pelecehan itu oleh keluarga terdekat. Yang dia dalam satu rumah, kadang-kadang orang tuanya bekerja, ibu bekerja, dititipkan. Banyak sekali dengan pelecehan bukan hanya di tempat umum, kalau tadi saya contohkan di tempat-tempat lembaga pendidikan, ya, di pondok-pondok dan sebagainya. Di lingkungan keluarga pun ada. Nah, maksud saya sikap aware ini kan semuanya harus ikut merasakan gitu loh. Harus ikut merasakan bahwa terhadap siapapun, ya. Ketika anak kita, katakanlah kalau memang salah satu yang benar objek ini perempuan. Ketika anak perempuan kita mulai dari usia kecil bahkan
Karena pelecehan itu kadang tidak mengenal usia. Usia kecil. Berikan dia bekal, Anda harus hati-hati dengan siapapun. Ya. Harus hati-hati dengan siapapun, nak, atau siapa, bahwa ini milikmu, harus disayangi gitu. Tapi angka itu tidak hanya terhadap perempuan. Angka G tadi, laki sama laki yang punya hubungan relasi kuasa, ya, dia merasa dirinya lebih rendah, dia orang yang diasuh, dia berada dalam perlindungan siapa sehingga dia diam. Nah sekarang semua elemen masyarakat, ya, termasuk siapa-siapa yang ada di tengah masyarakat, termasuk dia para pemimpin manajemen lembaga-lembaga pendidikan. Saya ambil contohnya lah pesantren, para ustadznya, para pengasuhnya. Ayo kita sama-sama, ini adalah SDM keturunan manusia yang harus kita jaga sama-sama. Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim. Kualitasnya negeri ini tergantung pada kualitas yang mayoritas juga, termasuk tentang perilaku ini. Jadi semua masyarakat harus aware. Ya. Ada bentuk-bentuk mungkin pengawasan, kontrol masyarakat sekitar di mana misalnya ada institusi sekolah seperti itu. Ya. Bila dia tertutup, bilang dari masyarakat, berikan kami sewaktu-waktu untuk kami masuk ke sana. Masyarakat memang harus diikutkan. Ya. Jangan hanya percaya, oh itu kan lembaga agama. Ya. Akhirnya kemarin tuh meledak. Daerah mana itu, Mbak? Indramayu dulu. Oh yang mana? Oh yang di Bekasi ini? Atau udah apa kasus? Daerah Jawa Barat juga ada ketua pondoknya. Ya di Indramayu kemarin ya, kasus yang ramai itu ya. Banyak ya. Padahal orang udah curiga gaya si ketua pondok itu udah kayak itu gitu loh. Tapi malah yang baru tahu adalah orang yang sangat akrab, yang banyak memberikan, mencarikan donasi-donasi. Ya. Dialah yang kemudian baru tahu sehingga ini dimunculkan ke publik kasus ini. Oke. Jadi itu. Ada ya. Itu, koreksi ya kalau salah saya daerah tadi saya sebutkan di Indramayu. Ada lagi. Ini Bu, masih pertanyaan seputar netizen? Oke. Oh cukup katanya Bu. Nggak kerasa kita panjang ngobrolan kita. Ditutup tadi dengan isu pelecehan seksual. Padahal kita hari ini sedang pembahasan di politik ya, pilkada ya. Nah mungkin Bu terakhir dari Ibu boleh closing statement kepada teman-teman semua di COD hari ini. Silakan dari Ibu. Baik, dari obrolan tadi mungkin poinnya adalah pertama, mari kita sambut dengan senang, dengan gembira. Ya. Ini pesta kita semua. Ya. Pesta kita semua menyongsong pemilihan kepala daerah yang tidak lama lagi. Ya. Silahkan para paslon, masih ada waktu kalian untuk menyampaikan programnya. Ya. Silahkan mereka dengan waktu yang ada, baik melalui debat publik, baik melalui diskusi-diskusi terbatas, maupun dari rumah ke rumah dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan. Ya. Di sisi lain, kepada masyarakat, pemilih yang sudah ditentukan usianya dari umur sekian sampai dengan usia sekian, ayo kita sikapi ini. Ya. Kita pilih yang paling benar, yang paling mendekati, tidak ada yang sempurna memang. Apalagi kalau tuntunan Nabi mengatakan, pilihlah pemimpin yang siddiq, yang amanah, yang tabligh, yang fatanah. Tapi paling tidak, mana yang lebih mendekati itu? Apalagi dikaitkan dengan sekarang banyak angka-angka korupsi dan sebagainya. Udah sikat aja. Money politik adalah bagian dari benih korupsi. Itu. Sikat saja itu mungkin closing statement saya. Dengan demikian. Baik, Bu Tuti terima kasih banyak tentunya sudah hadir hari ini. Banyak sekali memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman kita di cerita obrolan demokrasi hari ini. Ibu sehat selalu. Amin, mudah-mudahan doanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga untuk Alvin. Amin. Ya, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Insya Allah. Untuk semua perempuan. Untuk semua masyarakat kita ya. Siap. Kita mungkin nanti bisa ngobrol lain di tema yang pembahasan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ya. Nah, teman-teman,
itu dia tadi obrolan kita hari ini. Dan tentunya seperti biasa untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu saksikan cerita obrolan demokrasi. Dan bantu juga kita untuk like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, saya Andriansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.